6 Mhm. orang itu antara lain Ibu Jasmaniar, Oke. Ibu Rosmalina, Ibu Nelly Pauna, Mhm. itu ada 6 orang. Dan semuanya merupakan polisi wanita yang pertama dibentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabipun. Iya Pun. Tribuners, hari ini kita akan berbincang dengan salah satu orang spesial di Lampung. Kita sudah kedatangan tamu yaitu Kabid Humas Polda Lampung, Komisaris Besar Polisi Yuni Iswandari Yuyun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yuni, apa warahmatullahi kabarnya? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bang. Bagaimana? Sedang banyak kesibukan atau seperti apa nih? Itu sudah tugas pokok kita. Ya, perbincangan kali ini kita akan membahas terkait dengan Hari Polwan yang baru saja dirayakan pada 1 September lalu. Sebenarnya apa sih Hari Polwan? Mungkin kita bisa langsung tanya-tanya nih ke Bu Yuni. Bagaimana sih Bu sejarahnya Hari Polwan ini? Baik, terima kasih sebelumnya untuk Tribun ya sudah mendatangkan saya ke sini dan saya sangat senang kalau berbicara tentang Polwan karena satu sisi saya juga polisi wanita ya dan kata polisi wanita itu sangat seksi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang ada di televisi itu dalam sehari pasti ada sosok polisi wanita. Dalam hal Kamtibmas ataupun dalam hal kegiatan yang sifatnya sosial. Kembali kepada pertanyaan tentang sejarah. Hari lahirnya polisi wanita. Di tahun 1948 itu belum ada seorang polisi wanita yang bisa mengerjakan tugas yang sama dengan laki-laki seperti polisi lelaki ya. Nah, pada saat itu kepolisian menghadapi korban, saksi, dan tersangka notabene adalah seorang perempuan. Oleh karena itu di tahun 1948 itu dibentuklah polisi wanita dan disekolahkan. Di tahun 1948 itu baru 6 orang loh. Baru 6 orang. Baru 6 Di orang. daerah mana tuh Bu? Di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Dan sekarang juga kita abadikan dengan dibangunnya patung polisi wanita di situ untuk mengingat jasa-jasa mereka sebagai polisi wanita dan juga mengingatkan kita bahwasanya polisi wanita itu perannya apa pada saat itu ya. Nah, saat itu bagaimana sih? Korbannya itu perempuan. Kalau korbannya itu perempuan menjadi korban pelecehan, korban pemerkosaan. Kalau lelaki yang mengambil atau keterangan atau menginterogasi, layak enggak? Akan bertanya kan, Anda merasa sakitnya di mana? Terus apa yang dia lakukan pada saat si pelaku berbuat seperti ini, kemudian apa yang dilakukan? Apakah dia meronta atau seperti apa itu? Kemudian bagian mana? Gitu. Itu kan pertanyaan yang menurut kami sebagai perempuan seyogyanya dipertanyakan oleh seorang perempuan, bukan laki-laki. Karena sangat sensitif, makanya butuh pendekatan yang berbeda. Betul. Lalu yang kedua, kalau perempuan mungkin ya, bukan mungkin aja, rasa empatinya itu besar. Sehingga korban itu mau berbicara ataupun juga saksi. Jadi banyak kemudahan dengan seorang penyidik perempuan atau polisi wanita. Nah, di tahun 1948 itu yang tadi saya ceritakan, sekolah polisi wanita. 6 orang itu antara lain Ibu Jasmaniar, Ibu Rosmalina, Ibu Nelly Pauna, itu ada 6 orang. Dan semuanya merupakan polisi wanita yang pertama dibentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia. Berawal dari Bukit Tinggi lalu menyebar ke seluruh daerah di Indonesia. Betul. Namun sekolah polisi wanita itu hanya satu. Pertama itu di Ciputat. Di Ciputat. Iya. Jadi di Ciputat itu menerima dari lulusan SMA. Namun pada saat itu juga dengan berkembangnya peran dan role dari polisi wanita, pada saat itu Bapak Kapolri, Bapak Awaludin Jamin
memberikan saran untuk dibentuk D3 Ilmu Kepolisian. Dalam arti dengan adanya poluan-poluan ini yang sudah 3 tahun mengecap pendidikan diploma ilmu kepolisian, diharapkan nanti akan dibentuknya taruni yang nanti akan mengecap pendidikan juga di Magelang. Dan saya yang D3 Poluan yang ketiga. Di tahun 2001 kami sudah mengikuti D3 Ilmu Kepolisian. Kemudian setelah kami lulus dibukalah yang namanya taruni. Untuk bersekolah di Magelang. Oke. Siap. Nah, Bu Yuni, kembali ke tadi sejarah. Tadi kan disebutkan bahwa khusus menangani masalah perempuan dan termasuk anak. Nah, kalau saat ini setelah ada sekolah seperti itu, apakah hanya Poluan mengurusi urusan perempuan dan anak saja atau bagaimana perkembangannya gitu? Baik, kalau dulu itu karena ada korban saksi perempuan ya, dengan perkembangan zaman, sekarang itu pimpinan memberikan kesempatan yang lebih banyak. Pada saat kami mengecap pendidikan diploma ilmu kepolisian, D3 Ilmu Kepolisian, kami diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan yang strategis, berawal dari Kapolsek. Iya, Kapolsek itu harus memiliki ilmu dari seluruh ilmu ya, dalam arti baik reserse, sabara, atau samapta, kemudian bagaimana dengan ilmu manajemen SDM-nya. Jadi semuanya harus mengerti bagaimana polisi wanita itu dalam penanganan kasus, selain terkait perempuan dan anak, Kapolsek pun juga harus turun ke lapangan dengan Babin Kamtibmas, dengan Forkopimda, Pemda, dan Babinsa untuk bagaimana menciptakan keamanan. Berarti ini sudah mencerminkan kalau Ibu Raden Ajeng Kartini kan mengharapkan ada emansipasi di wanita, termasuk di kepolisian sendiri melalui Polri ini sudah terwujudkan. Iya, alhamdulillah, dan semakin berkembang karena sekarang sudah ada Kapolres ya. Sudah ada Kapolres. Sudah ada Kapolres. Jadi pada saat itu bukan hanya hari ini aja, tetapi sudah ada mulai dari Kapolsek, kemudian Kapolres itu sudah banyak. Kalau di Lampung ini sudah banyak. Antara lain di tahun 2025 ada Kapolres Lampung Timur, Kapolres Pesisir Barat. Kalau kemarin-kemarin sih juga ada Kapolres Metro. Ya. Kan di institusi Polri kan secara umum juga sudah ada jenderal berbintang. Kalau saya dulu ketua KPK juga dari kepolisian kan pernah Bu Basaria. Iya. Jadi kan sudah menjadi bintang. Jadi secara umum ini sebenarnya tidak menjadi sebuah isu untuk terkait kesetaraan gender di kepolisian. Tapi kalau secara umum saya sebagai orang luar melihatnya, apakah kalau di beberapa kan masih misalnya di politik masih ada mendorong perempuan, misalnya 30% harus perempuan. Nah, kalau di kepolisian sendiri memang sudah rata semua emansipasinya atau seperti apa, Bu? Kalau saat ini Bapak Kapolri juga Bapak Kapolda memberikan peluang kepada polisi wanita itu semakin luas. Siapa yang mampu dengan kemampuannya, dengan skill dan knowledge-nya, why not? Sehingga sekarang lebih banyak yang menjabat sebagai Kapolres. Jadi mau situasi atau kondisi suatu wilayah itu tingkat kriminalitasnya tinggi, juga polisi wanita juga mampu. Kalau secara umum di masyarakat gimana kita melihat peran-peran Polwan sendiri? Kalau peran polisi wanita di masyarakat, saya rasa sudah banyak ya, dan juga ada Babin Kamtibmas, polisi wanita ada lebih dekat kepada masyarakat, lebih berempati. Pada saat demo pun juga polisi wanita juga di depan ya, sebagai negosiator. Walaupun mereka bukan Kapolsek, tapi sosok perempuan itu bisa memberikan ketenangan ya kepada masyarakat, dan itu harus dilakukan. Kita berikan kenyamanan, ketenangan kepada masyarakat, kepada korban juga kita lakukan pendampingan pada saat di pengadilan, pada saat mereka datang kita kasih ruangan mereka seperti ruang RPK, gitu kan, kemudian ruangan ramah anak seperti itu. Nah, jadi polisi wanita yang selama ini
mungkin hanya melihat polisi wanita yang menyeberangkan jalan ya, polisi lalu lintas untuk membantu menyeberangkan jalan. Nah itu dulu ya. Nah, sekarang banyak. Sekarang polisi wanita sebagai penyidik di reserse, ada juga Babin Kamtibmas, ada juga polisi wanita yang mengikuti tugas di luar negeri, di misi PBB. Nah itu banyak sekarang. Karena dulu kan pernah saya dengar juga kan ada Kapolres perempuan yang menyamar untuk mengungkap kasus narkoba. Kan? Jadi ada. Kemampuan kan sudah tidak bisa bicara gender lagi kalau di situ kan memang sudah punya kemampuan yang sama. Gitu. Hingga hari ini ada 6 orang polwan yang memiliki pangkat bintang. 6 orang polwan. Iya, 1 orang Ibu Aradina, bintang 2, yang lainnya bintang 1. Salah satunya adalah Ibu Brigjen Pol Nurul Aziza, beliau adalah Direktur TPPA dan TPPO. Ya, Bu, bicara Kamtibmas tadi kan Pak Mendagri kan beberapa waktu lalu kan meminta setiap Pemda, setiap Polda untuk turut bersama masyarakat menjaga lingkungan melalui Siskamling. Nah, di Lampung sendiri ini gimana Bu realisasinya? Kalau berbicara tentang Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Dulu kita pernah dengar kata Polmas ya, perpolisian masyarakat. Nah, Siskamling ini merupakan suatu kegiatan di mana ada pos. Di situ ada masyarakat, di situ ada Linmas, di situ ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa. Kadang ada Pak RT, Pak RW, besoknya bergantian lagi nih masyarakat. Itu sudah lama sudah ada, gitu. Tinggal bagaimana tahun ini dan tahun berikutnya kita mengoptimalisasikan kegiatan yang namanya Siskamling. Karena selama ini Polri sudah melaksanakan kegiatan Siskamling itu antara lain lomba Siskamling. Nah, di situ dengan adanya kepolisian datang ke pos Kamling, anggota Polri akan memberikan penyuluhan. Karena masyarakat di situ berkumpul, menjaga keamanan sambil duduk ngopi. Nah, Pak Babin Kamtibmas sering membawa Indomie. Nah, kopi, gula, di situ memberikan penyuluhan bagaimana sih menjaga keamanan. Besok siapa lagi sih yang jaga? Ada isu apa yang ada di tengah masyarakat? Kira-kira masyarakat harapannya apa? Keinginannya apa? Nah, melalui sarana Poskamling tersebut kita bisa tahu kebutuhan masyarakat apa. Kita dapat input juga dari masyarakat. Informasi inputnya seperti itu, informasi permasalahan apa yang ada di masyarakat, terus bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat. Berarti bisa ada preventif Bu ya sebelum terjadinya tindak pencuri atau tindak kriminal lainnya. Gitu, betul. Ya. Jadi masyarakat yang tidak tahu bagaimana menciptakan keamanan, yang hanya tahu mungkin saya bekerja hari ini mau buat SKCK. Nah itu juga salah satunya. Jadi melalui kegiatan Poskamling tersebut, masyarakat jadi tahu dan bertanya kepada Babin Kamtibmas yang datang ke Poskamling. Cara membuat SKCK bagaimana sih? Cara membuat SIM bagaimana ya? Nah seperti itu. Jadi saran Poskamling itu adalah suatu sarana bertemunya anggota polisi kepada masyarakat, memberikan informasi dan membantu bagaimana menciptakan keamanan. Jadi tidak sekedar menjaga keamanan, masyarakat juga bisa mendapat tambahan informasi dengan keberadaan polisi di tengah masyarakat itu sendiri. Betul. Nah, Bu, terkait kembali ke konteks Hari Polwan. Sebagai Polwan, Bu, dan kan cukup tinggi juga nih di perwira menengah Bu Yuni ya. Apa sih harapan Ibu gitu untuk para polwan ataupun para wanita yang ingin jadi polwan ke depannya bagi masyarakat gitu? Baik, harapan saya bagi perempuan-perempuan yang ingin menjadi polisi wanita antara lain kembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan Anda dalam bentuk kegiatan yang positif. Carilah ilmu itu dan belajarlah dimanapun itu bisa belajar. Baik di rumah, di kegiatan formal maupun non formal.
Kemudian kembangkan itu jika ingin memiliki profesi sebagai polisi wanita, pertama kita harus punya mental yang kuat. Karena kita akan berhadapan dengan segala tantangan kedepannya itu akan lebih berkembang. Semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang pula modus operandi dari pelaku kriminal. Saat ini kriminalitas bukan hanya secara kasat mata, tetapi dunia maya. Bagaimana kita mengimbangi dengan kriminalitas yang sedang tren. Jadi perbanyak ilmu tentang digital, perbanyak ilmu tentang bela diri, perbanyak ilmu tentang pengetahuan, perbanyak ilmu tentang kedokteran, karena polisi wanita juga ada loh yang menyandang pendidikan dokter. Salah satunya adalah Ibu Sumiastri. Beliau Brigjen. Beliau di Dokes Mabes Polri. Beliau ahli DVI. Iya, di situ. Yang menganalisis ini ya. Betul. PDKP, Bu. Betul. Jadi ada pula perempuan lulusan SMA bisa diterima menjadi polisi wanita. Ada juga yang menjalani S1 itu bisa diterima asalkan ada ketentuan, masih memenuhi ketentuan usianya ya. Nah, kemarin itu juga dibuka penerimaan polisi wanita dengan background sarjana pertanian. Sarjana pertanian. Ya, karena sekarang lagi ada program pemerintah ya, ketahanan pangan. Waktu zaman Covid di situ menerima tenaga kesehatan. Jadi polisi sekarang mengimbangi dan mencoba bagaimana memberikan solusi dengan permasalahan yang ada. Tidak hanya masalah curanmor atau pencurian, Bu ya, tapi bisa masalah sosial lainnya, bisa masalah sosial lain turut serta. Betul. Dan yang utama kita harus jadi polisi wanita yang humanis loh. Yang humanis. Iya, jangan garang-garang. Sekarang sudah berbeda eranya. Kalau dulu mungkin agak garang, itu bisa menyelesaikan masalah. Sekarang tidak. Kita dengan cara yang lebih humanis, lebih santuy lah kalau sekarang anak-anak zaman sekarang bilang santuy ya. Jadi buat para anak perempuan atau para wanita tidak perlu berkecil hati kalau mau menjadi seorang polwan, jangan takut duluan gitu loh, Bu ya. Ya, harus lebih berani, daripada penjahat. Oke. Bu Yuni, sangat banyak informasi baru yang didapatkan terkait peran serta polisi wanita bagi masyarakat Lampung maupun masyarakat Indonesia saat ini. Dan saya kira harapannya tentu ke depannya polwan bisa lebih baik lagi. Amin. Polwan bisa lebih banyak membantu masyarakat di Lampung maupun di Indonesia secara khususnya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, sama-sama. Oke. Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama Kabid Humas Polda Lampung, Komisaris Besar Polisi Yuni Iswandari Yuyun. Sampai jumpa lagi dalam podcast Tribun Lampung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.